Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini channel KPMat melanjutkan video pembahasan soal TPS ya, dalam versi berbahasa Inggris gitu ya, untuk kemampuan kuantitatif. Nah, di sini kakak akan lanjutkan materinya. Ada 8 soal yang mau kita bahas di sini ya. Nah, kita lanjut materi yang pertamanya di sini tentang persamaan garis atau kurva di sini. Nah, di sini ada dua persamaan. Pertama, persamaan Y sama dengan X kuadrat dibagi 2. Kemudian Y sama dengan X per 2. Nah, maksud dari soal ini adalah kita disuruh menentukan nilai B-nya. Ini dia, nilai B-nya di sini. Ya. Nah, jadi kalau adik-adik perhatikan, mungkin sekadar tips nih ya, untuk adik-adik sekalian. Kita tidak perlu tahu seluruh kata-kata dari bahasa Inggrisnya, tapi kita cukup tahu beberapa poin dari kata-kata dalam bahasa Inggrisnya, seperti ini kurva gitu ya. Curve ini artinya kurva gitu ya. Nah, kemudian line itu garis, kemudian intersection itu titik potong gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu beberapa poin-poin penting yang atau bahasa-bahasa asing atau bahasa Inggris yang sering muncul di soal-soal TPS-nya. Jadi kita nggak perlu tahu semua artinya gitu ya. Nah, seperti ini value ya, itu artinya nilai gitu ya. Nah, jadi dengan mengetahui beberapa poin-poin bahasanya, itu akan memudahkan adik-adik untuk menerka apa sih maksud dari soal itu gitu ya. Nah, jadi maksud dari soal ini adalah adik-adik disuruh mencari nilai B-nya, di mana nilai B itu adalah titik potong dari kedua kurva ini. Nah, jadi untuk menentukan titik potongnya, berarti adik-adik harus menggunakan metode substitusi di sini. Yaitu kita substitusi Y X kuadrat per 2 dengan Y sama dengan X per 2. Nah, ini kalau kita substitusi, ini kan menjadi seperti ini. X kuadrat per 2 sama dengan X per 2. Ini kita bisa coret ya. Nah, sehingga X kuadrat ya sama dengan X. Nah, ini kita bisa matikan nilainya, sehingga X sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita udah menemukan nilai X. Nah, nilai X itu berarti adalah nilai A gitu ya, dimana nilai A-nya itu adalah 1. Kita disuruh nilai B. Nilai B itu adalah nilai Y gitu ya. Berarti tinggal substitusi aja lagi nih. Kita substitusi lagi. Berarti Y kan nilainya adalah X per 2 ya, atau bisa juga X kuadrat per 2. Maka nilai X ini kita ganti dengan 1 per 2. Nah, karena nilai X-nya itu 1. Jadi jawabannya B-nya adalah 1 per 2 atau setengah ya. Jadi jawaban ini C. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita udah di soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini pertanyaannya atau maksud dari pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan luas dari segitiga ABC di sini. Nah, untuk menjawabnya kita butuh rumus luas segitiga pada materi trigonometri ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah segitiga seperti ini. Nah, ini A, ini C, ini B, ini 60 derajat, ini 6, ini 8. Nah, maka luas dari segitiga ini adalah setengah kali sisi yang menjepitnya ya. Sisi yang menjepitnya di sini adalah 6 kali 8. Nah, kali sudut yang menjepitnya yaitu sinus 60. Nah, kalau adik-adik masih bingung, aturan rumusnya seperti ini. Jika kita punya sebuah segitiga A, B, C, kita namakan ABC. Nah, depannya sudut A itu adalah A kecil yang menyatakan panjang BC. Kemudian depannya sudut B, B kecil yang menyatakan panjang AC. Dan C kecil yang menyatakan panjang AB. Nah, maka luas segitiga itu adalah setengah AB sin C. Ya, kemudian setengah BC sin A, kemudian setengah sin B, yang belum di sini adalah AC gitu ya. Nah, jadi ada 3 formulasi di sini untuk menghitung luas daripada sebuah segitiga, di mana ada 2 sisi yang mengapit dan 1 sudut yang diapitnya diketahui gitu ya. Nah, makanya tadi ini bisa kita gunakan rumus ini gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah di sini luasnya adalah ini kita coret jadi 3, berarti tinggal 3 kali 8. Sin 60 itu setengah akar 2. Kita coret lagi jadi 4. Sehingga kalau kita kalikan 3 kali 4, 12 akar 2. Jadi luasnya adalah 12 akar 2 gitu ya. Jadi jawabannya itu A. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita udah di soal nomor 3 ya. Ya, sekarang kalau kita coba terjemahkan,
bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesianya dari soal nomor 3 ini. Maksud soalnya gini ya kira-kira. Pada gambar di atas nilai A-nya berada di antara 3 sampai 5 ya, 3 sampai 5. Kemudian nilai B-nya berada di antara 6 sampai 8. Manakah pernyataan di bawah ini yang mungkin menjadi nilai C? Nah, jadi kita ditanya nilai C-nya di sini ya. Nilai C itu berapa kira-kira? Nah, di mana nilai A-nya pada soal ini adalah antara 3 sampai 5. Nilai B-nya antara 6 sampai 8. Nah, untuk menjawab soal ini kita butuh teorema pertidaksamaan segitiga ya. Teorema pertidaksamaan segitiga. Segitiga. Nah, kalau kita punya sebuah segitiga seperti ini, di mana ini panjangnya A senti, B senti, dan C senti, maka jumlah kedua sisinya, ya, misal A plus B itu lebih dari C, kemudian A plus C lebih dari B, kemudian B plus C lebih dari A. Nah, ini bunyi teorema pertidaksamaan. Apa sih maksud soalnya nih? Ya, maksud teorema pertidaksamaan ini maksudnya apa sih? Kalau kita misalkan punya 3 buah garis, ini 1 cm, ini 2 cm, ini 3 cm. Nah, kalau garis ini dihubungkan sehingga membentuk suatu segitiga, nah, untuk memeriksanya apakah ukuran-ukuran ini mampu membentuk segitiga, maka kita bisa gunakan teori ini untuk memeriksanya tanpa harus menggambarnya, tanpa harus menggambar segitiganya. Nah, jadi teorema ini berguna untuk memeriksa ukuran, apakah ukuran itu kalau dihubungkan terbentuk suatu segitiga, gitu ya. Nah, itu cara ngeceknya. Jadi teorema ini harus diperiksa secara ketiganya, gitu ya. Dicek secara ketiga-tiganya untuk membuktikan apakah ukuran-ukuran yang diberikan itu mampu untuk membuat suatu segitiga. Nah, tapi pada soal ini kita tidak akan cek ketiganya. Kita akan cek nilai maksimum minimumnya aja. Nah, gimana cara kerjanya untuk menjawab soal ini? Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita punya nilai A itu maksimum A-nya itu adalah 5. Kemudian kita punya nilai B, ya, kita punya nilai B, maksimum dari B-nya itu adalah 8. Nah, kalau kita pakai teori yang pertama, A plus B lebih dari C, nah, berapakah nilai A-nya? 5, ya, walaupun nilai A-nya nggak mungkin 5 gitu ya, karena maksimum itu nggak mungkin sampai 5, tapi kita asumsikan 5 saja gitu ya. Nah, kemudian B-nya itu 8, lebih dari C, 13 lebih dari C. Nah, artinya nilai C-nya itu tidak mungkin lebih dari 13, atau bisa kita tulis kurang dari 13. Nah, dari sini kita udah mulai nampak ya jawabannya yang mana. Kalau tidak jawaban C, D, ya E gitu ya. Nah, yang berikutnya apa? Setelah kita tentukan nilai maksimum, coba kita amati nilai minimumnya. Minimum dari C-nya. Nah, gimana cara menentukan minimumnya? Nah, nilai C itu kalau kita perhatikan dari nilai A dan B-nya, nilai A-nya kan di sini adalah 3 sampai 5. Nilai B-nya di sini adalah 6 sampai 8. Nah, nilai terkecilnya berapa sih kira-kira di antara kedua ini? Nilai terkecilnya itu kalau dikurangkan, ya, kalau dikurangkan itu adalah 8, ya, sorry, bukan 8, 6 kurang 5 sama dengan 1. Nah, artinya nilai terkecil daripada C itu adalah 1. Kalau kita coba kurangkan, ya, berarti jawaban pada soal nomor 3 ini adalah nilai C-nya itu berada di antara 13 sampai dengan 1. Jadi jawabannya itu adalah D, ya. Nah, kita coba lagi lanjut ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita di soal nomor 4 ya. Nah, kita coba terjemahin lagi nih bahasa Inggris dari soal ini. Nah, garis L itu melewati, ya, garis L melewati titik P dan Q. Ya, di mana titik P-nya itu adalah 0,1. Nah, itu maknanya ya. Dan titik Q-nya itu adalah B,0. Oke. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah manakah nilai dari B, ya, sehingga gradiennya slope tuh
kemiringan atau gradien dari garis L lebih besar daripada min setengah. Nah, jadi kita di sini ditanya nilai B-nya itu berapa? B yang ini ya. Berapakah nilai B ini? Sehingga gradien daripada nilai L itu lebih besar daripada min setengah ya. Nah, gradien simbolnya M. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita butuh rumus. Nah, rumusnya ini. Jadi kalau kita punya titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, maka gradiennya itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, pada soal kita di sini nilai P-nya kan 0,1, berarti ini X1, Y1, nilai Q-nya B,0, berarti ini X2, Y2. Kita substitusi kemari. Berarti 0 kurang 1 per B kurang 0. Sehingga nilainya adalah min 1 per B. Nah, kita mau cari nilai B agar nilainya itu lebih besar daripada min setengah tadi. Nah, kalau kita coba kalikan dengan negatif kedua sisinya ini, maka ini menjadi 1/B. Ingat, kalau pertidaksamaan dikali negatif, tandanya berubah ya, seperti ini. Nah, berarti kita disuruh menentukan nilai B di sini ya, berapakah nilai B-nya. Nah, kita bisa lakukan cek ya. Cek jawaban. Kita cek jawaban. Misal ya, jawaban A itu kan setengah. Nah, kita masukkan kemari 1/B kurang dari setengah. Apakah ketika dimasukkan setengahnya ke 1/B itu kurang dari setengah? Nah, kita cek ya, 1/1/2 kurang dari setengah, benar atau tidak? 1 bagi setengah itu 2, 2 kurang dari setengah itu salah ya. Nah, berarti ini bukan jawaban. Jadi kita lakukan cek choice di sini. Nah, misal I, kita coba ke I aja langsung ya. Kita boleh coba I satu-satu dari B, C, D, E choice-nya. Nah, ini 5/2 di sini. Nah, 1/B kurang dari setengah. Jadi 1/5/2 kurang dari setengah. 1 dibagi 5/2 itu 2/5 kurang dari setengah. Nah, kalau kita desimalkan 2/5 itu 0,4. 1/2 itu 0,5. Nah, ini ternyata benar. Kenapa? Karena 0,4 itu lebih kecil daripada 0,5. Jadi nilai B-nya itu adalah 5/2. Jadi jawabannya di sini adalah E. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke, nah sekarang kita di soal nomor 5 ya. Ya, di sini maksud dari soal ini adalah ada sebuah segitiga siku-siku di mana panjang AB-nya di sini adalah 6, kemudian panjang BC-nya di situ adalah 8. Nah, yang ditanya adalah panjang segmen BD. Ini dia yang ditanya. Nah, ada aturan atau ada cara cepatnya di sini. Kita punya cara cepatnya. Nah, cara cepatnya itu seperti ini ya. Nah, jadi cara cepatnya adalah jika kita ketemu sebuah segitiga siku-siku seperti ini, lalu ditarik di hadapan sisi miringnya suatu garis dan membentuk sudut siku-siku. Jika ini adalah panjangnya A, panjangnya B, dan ini panjangnya C, dan ini adalah panjangnya X, maka panjangnya X itu dapat ditentukan dengan cara si alas kali si tinggi dibagi dengan si miring gitu ya. Nah, jadi ini formulasinya. Sehingga kita bisa cari dengan Pitagoras untuk panjang si AC dulu. Ya, kita cari dulu panjang AC di sini pakai Pitagoras. AC sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sehingga ini hasilnya adalah 64 ditambah 36, berarti 100 sama dengan 10 ya. Jadi panjang AC ini 10. Nah, berarti panjang BD sama dengan alas kali tinggi ya. 6 kali 8 per 10. Berarti 48 per 10. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bagi 2, itu berarti 24/5. Jadi 24/5 jawabannya, yaitu D ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita di soal nomor 6 ya. Kita terjemahkan lagi makna dari kalimat ini. Nah, di sini kita tidak terjemahkan semua, tapi kita poin-poin pentingnya aja yang kita terjemahkan sehingga kita bisa menerka maksud dari soalnya. Nah, di sini maksudnya adalah jika ada 4 garis berbeda, di sini ada kata for artinya 4, di sini artinya berbeda, line ini artinya garis,
berbeda pada sebuah bidang datar. Plane di sini artinya bidang datar ya, bukan pesawat ya, bidang datar di sini. Nah, bidang datar. Oke. Kemudian ada kata paralel. Ini artinya sejajar. Nah, jadi dua diantaranya itu sejajar. Kemudian berapakah kemungkinan minimal? List ini artinya minimal ya. Minimal titik potong yang terbentuk dari garis yang dimaksud. Intersection di sini artinya titik potong. Nah, jadi ada 4 buah garis, 2 diantaranya saling sejajar dan 2-nya lagi saling berpotongan, sehingga kita disuruh menentukan minimal titik potong dari keempat garis tersebut. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya, ini saling sejajar. Nah, kemudian 2 garis lagi kita tentukan ya, agar dia minimal titik potongnya, berarti kita harus buat garisnya seperti ini supaya minimal ya, karena ada kata minimal di situ. Nah, ini dia. Ya, jadi di sini akan terjadi 3 titik potong. Jadi minimalnya itu 3. Sebenarnya kita bisa bikin 4 ya, seperti ini. Nah, ini kan jadi 4 ya kan. Nah, jadi 4. Tapi kan karena yang ditanyanya minimal, ya berarti kita harus gabungi dong 2 garis ini dan ini menjadi 1 titik potong seperti ini dia. Nah, jadi jawabannya itu adalah B, yaitu 3 titik potong minimal. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 7 ya. Nah, kalau kita terjemahkan lagi nih soalnya. Oke, perimeter ini artinya keliling ya, keliling. Nah, keliling gitu. Kemudian ini artinya segitiga sama sisi ya, segitiga ya sama sisi. Nah, ini artinya. Nah, jadi di sini maksud dari soal itu adalah keliling dari segitiga sama sisi itu sama dengan equal to sama artinya luas segitiganya. Area itu artinya luas ya. Nah, area itu luas segitiganya. Berapakah keliling dari segitiga itu? Nah, jadi yang ditanya itu adalah kelilingnya di sini ya. Jadi kalau kita tuliskan persamaannya, keliling dari sebuah segitiga itu sama dengan luasnya ya. Jadi segitiganya di sini adalah segitiga sama sisi. Nah, ini dia segitiganya. Berarti kan kita simbolkan S sebagai sisinya. Berarti kelilingnya apa? Kelilingnya adalah 3S ya, karena S tambah S tambah S 3S. Nah, luasnya adalah kalau kita amati di sini, luas dari ini kan bisa kita tarik garis tingginya. Nah, luasnya berarti kan alas kali tinggi bagi 2. Nah, dimana di sini luasnya itu berarti alasnya adalah S kali tingginya. Kita belum tahu. Dan dibagi 2. Nah, tapi kita bisa cari tingginya dengan memanfaatkan Pitagoras di sini. Dimana nih T-nya, ya ini siku-siku, nih S-nya berarti ini setengah S ya. Karena terbagi 2 dia. Oke. Berarti nilai T-nya itu adalah akar S kuadrat dikurang dengan 1/2 S kuadrat. Gitu ya. T sama dengan S kuadrat dikurang 1/4 S kuadrat. Berarti T-nya adalah kalau kita kali silang 4S kuadrat kurang S kuadrat per 4. Berarti nilai T-nya akar 3S kuadrat ya per 4. Kalau kita sederhanakan berarti di sini S per 2 akar 3. Itu nilai T-nya. Nah, sehingga luasnya di sini adalah berarti S kali S per 2 akar 3 dibagi 2. Berarti luasnya adalah S kuadrat per 2 akar 3 per 2. Nah, kalau kita kalikan dengan 2 kedua sisi, ya kita kalikan 2 berarti ini S kuadrat akar 3 per 4 gitu ya. Nah, berarti kita bisa substitusi kemari. Berarti S kuadrat akar 3 per 4. Itu adalah luasnya. Nah, kalau kita kalikan, kita kali silang di sini berarti ini 12S sama dengan S kuadrat akar 3. Kita coret nilai S-nya di sini. Berarti 12 sama dengan S akar 3. Berarti 12 per akar 3 sama dengan S. Nah, berarti kelilingnya adalah 12 per akar 3. Kalau kita rasionalkan berarti 12 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 ya. Berarti nilai S-nya adalah 12 akar 3
per 3 sama dengan S. Berarti 4 akar 3 sama dengan S. Jadi kelilingnya berapa? Kelilingnya. Ya, keliling dari persegi tadi, segitiga tadi adalah 3S ya. Berarti 3 kali 4 akar 3 sama dengan 12 akar 3. Jadi kelilingnya adalah 12 akar 3 yaitu D. Oke, bisa ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Oke, sekarang kita di soal nomor 8 ya. Sebelum kita coba jawab, kita coba terjemahin dulu kata-katanya atau poin-poin penting untuk memahami makna dari soal ini ya. Jadi kita tidak perlu terjemahkan semua, tapi terjemahkan kata-kata penting sehingga kita tahu maksud dari soal ini. Nah, yang pertama di sini adalah kata square. Ini artinya persegi gitu ya, persegi. Nah, oke, kemudian ini ada circle, itu artinya lingkaran. Kemudian di sini ada kata area, itu artinya luas. Kemudian ada shaded, ini artinya arsiran. Kemudian ada region, di sini artinya wilayah ya. Oke, kemudian ada perimeter, di sini artinya keliling. Nah, kemudian kalau kita coba sederhanakan, maksud dari soal ini adalah kita disuruh mencari keliling wilayah yang diarsir. Nah, gimana cara jawabnya? Karena di soal disebutkan di sini luas daripada perseginya 36, maka langkah pertamanya kita cari dulu nilai S-nya atau sisi dari perseginya, yaitu akar 36, akar daripada luasnya, yaitu 6. Nah, kemudian kita coba buat diagonalnya. Nah, diagonal perseginya. Berarti ini 6 ya, ini 6, ini 6, ini 6, ini juga 6. Nah, diagonal persegi kan itu rumusnya diagonal persegi ya. Kalau kita coba gambar lagi seperti ini. Ini dia. Diagonal persegi itu rumusnya S akar 2. Nah, karena S-nya tadi itu adalah 6, berarti 6 akar 2. Nah, dan ingat sifat dari diagonal persegi ini. Kalau dia saling memotong, itu terbagi menjadi 2 bagian sama panjang. Berarti ini panjangnya adalah, ini adalah 3 akar 2, ini juga 3 akar 2, ini juga 3 akar 2. 3 akar 2 juga nih. Karena terbagi menjadi 2 bagian sama panjang. Artinya ini dibagi 2 gitu ya, menjadi 3 akar 2. Nah, oke. Nah, tugas kita berikutnya adalah mencari keliling lingkarannya, ya, keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran pada soal ini adalah 2VR. Nah, di mana R itu apa? R-nya itu adalah separuh dari diagonalnya. Ini R ya. Ini R nih. Ini dia. Nah, berarti ini adalah R kita, sehingga ini menjadi 2V kali 3 akar 2 menjadi 6 akar 2V. Nah, ini keliling lingkarannya. Nah, coba amati gambar yang diarsir. Nah, ini kan terbagi menjadi 4 bagian sama panjang ya. Karena persegi itu membagi wilayahnya menjadi 4 bagian di sini. Nah, artinya apa? Wilayah ini ya yang kita tebalkan ini atau panjangnya ini itu seperti membagi keliling lingkaran ya, keliling lingkarannya itu dibagi dengan 4, berarti 6 akar 2 V bagi 4 sehingga 3 akar 2 V per 2 kalau kita sederhanakan. Nah, jadi panjangnya ini adalah 3 akar 2 per 2 V. Nah, jadi keliling arsirnya adalah 3 akar 2 per 2 V ditambah 6. Atau kita bisa tulis 6 ditambah 3 akar 2 per 2 V. Jadi jawabannya di sini adalah A ya. Oke, demikian pembahasan video kita kali ini untuk soal TPS kuantitatif UTBK 2020 versi bahasa Inggrisnya. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus dapat membantu adik-adik sekalian. Sampai jumpa pada video pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.